Selamat datang di Auto.com. Kali ini saya sudah bersama dengan tamu spesial dan ini mobil terbaru yang akan diluncurkan di IMS 2023. Kita sambut Chery Omoda 5. Chery Omoda 5 atau Chery Omoda 5 datang untuk mengusik pasar yang dimainkan oleh Honda HR-V atau HR-V dan Hyundai Creta. Ia merupakan produk global dari Chery yang nantinya juga akan dirakit di sini, kemudian dipasarkan. Namun untuk saat ini memang belum ada harga yang ditawarkan. Nanti mungkin harga resminya pada saat peluncuran yaitu di IMS 2023. Tapi kali ini kita akan lihat dulu apa aja sih yang ditawarkan oleh Chery Omoda 5, baik itu mulai dari desain, kemudian fitur, dan sedikit rasa berkendaranya. Sekarang kita lihat dulu bagian yang paling mencolok, yaitu bagian desain mukanya. Ini adalah sesuatu yang paling dibanggakan oleh Chery untuk Omoda 5, yaitu desain grillnya yang katanya wajahnya modern. Ia menggunakan grill dengan desain diamond shape gitu ya. Jadi kalau dilihat itu agak-agak 3D dan banyak bentuk diamond shape yang kecil-kecil gitu detailnya. Dan ini sebetulnya cukup unik karena ia agak menyatu dengan bagian bumper. Sementara di bagian atas yang langsung terhubung dengan cupnya itu adalah LED untuk daytime running lights. Sementara di bagian kiri kanan dari grill itu adalah housing atau rumah untuk lampu utama dan lampu kabutnya. Tentu saja lampu itu semuanya sudah menggunakan teknologi LED. Kemudian di bagian bawahnya ada seperti list yang berwarna merah yang menandakan karakter sporty. Tapi sebelumnya perlu diingat bahwa ini merupakan varian yang paling tinggi. Jadi kemungkinan nanti varian bawahnya strip-stripping merah atau list-list merah seperti ini mungkin tidak ada ya. Kalau sepintas sih memang wajahnya cukup segar ya. Dan ini memang bisa memancing kontroversi, ada yang suka ada yang tidak. Tapi sepintas wajahnya cukup modern dan sudah sesuai dengan proporsi dari desain secara keseluruhan. Sekarang kita lihat bagian samping dan bagian belakangnya. Secara desain keseluruhan dia menurut saya tidak terlalu lebay ya. Proporsinya cukup antara lekukan tubuh halus maupun patahan bodi. Dan itu juga bisa terlihat bagian samping, di mana bagian dinamisnya mulai dari pintu kedua hingga ke bagian belakang. Dan atapnya juga kalau dilihat itu dari atas ke belakang seperti menurun ya. Sementara peleknya sudah menggunakan ukuran 18 inci. Varian bawah mungkin nanti berbeda. Nah, bagian belakangnya tampil sangat sporty dan ini merupakan sesuatu yang segar. Di atasnya ada spoiler, kemudian lampunya menyatu dari ujung ke ujung, futuristis ketika digunakan dalam keadaan minim cahaya. Kemudian di bagian bumpernya ada corong knalpot palsu. Kenapa palsu? Karena di bawahnya ada corong knalpot aslinya dan memang knalpotnya corongnya ada dua. Kalau dilihat di bawah ada tulisan atau emblem, di sebelah kirinya itu ada tulisan emblem Omoda 5, sebelah kanannya ada 230T. 230 itu bukan kode mesin ya, ini merupakan angka torsi yang ditawarkan dari mobil ini. Kemudian T-nya itu merepresentasikan dari turbo. Wow, ini dia nih interior dari Chery Omoda 5 atau Chery Omoda 5. Dan sesuai dengan teaser-teaser gambarnya ya. Cuma memang pada aslinya kelihatan banget lebih sleek, lebih elegan, lebih clean, lebih modern futuristik, dan karakter sportnya juga dapat. Kita bisa lihat bagian dashboardnya bersih, ada layar ini yang digabung, ukurannya 10,25 inci, kebagi menjadi dua, yaitu layar utama untuk infotainment, kemudian head unit dan lain sebagainya. Layar ini seperti biasa untuk menampilkan informasi berkendara dan lain sebagainya. Di bagian bawah head unit ada ventilasi AC, kemudian bagian bawahnya lagi langsung panel yang cukup menarik ini. Dia adalah panel touch yang untuk mengatur AC. Kalau Anda perhatikan bagian konsol tengahnya nih, dia bagiannya naik tinggi, memisahkan antara pengemudi dan penumpang depan dengan sangat jelas. Kental dengan nuansa sporty ya kalau ini menurut saya. Pengemudi itu jadi kayak driver oriented banget. Dan ini juga bisa dilihat driver orientednya dari bentuk palang pengemudi yang menggunakan desain flat bottom. Ini bawahnya rata, jadi dia nyaman digenggam karena sudah menggunakan pelapis kulit. Kemudian tombol-tombol pengaturan untuk cruise control, kontrol audio juga ada di setir. Sayangnya tidak ditemukan pedal shift di baliknya. Nah, kita kembali ke konsol tengah. Ini ada tatakan tray untuk wireless charging. Sebelahnya ini bagiannya agak lucu, ada logo kunci. Fungsinya ini kalau misalnya key fobnya baterainya sudah lemah, biasanya harus didekatkan ke tombol engine start stop untuk mulai bisa di starter. Nah, kalau ini nggak perlu, dia cukup taruh kunci di sini. Di bawah dari tray itu ada tuas transmisi sangat futuristik. Kemudian di sebelahnya ada rem parkir elektrik dengan auto hold. Kemudian juga tombol kanannya ada round view monitor untuk melihat sekeliling mobil. Selain dari tombol ini juga bisa diakses dari head unit. Kemudian ini juga ada knob untuk mengontrol head unit dan ada laci untuk penyimpanan. Nah, armrest ini selain berfungsi untuk laci penyimpanan juga ya namanya armrest untuk mengganjal tangan. Bahannya enak ya, dia merupakan soft touch.
Untuk joknya sendiri menggunakan tipe semi bucket seat, jadi headrestnya nggak bisa disetel. Cukup empuk, sudah berlapis dengan material sintetik leather. Dari gambar mungkin Anda bisa lihat sebetulnya bagian headroomnya memang saya yang punya tinggi sekitar 178, hampir 180. Tidak menyisakan banyak untuk headroom. Nah, kalau tadi dari luar itu kan bagian belakang dia agak menurun ya. Sekarang kita cek ya bagian belakangnya apakah sempit apa enggak. Nah, seperti ini kalau kita duduk di bangku baris kedua dari Chery Omoda 5. Untuk lapangannya sih dari legroom lumayan. Saya yang punya kaki cukup panjang masih menyisakan ruang untuk duduk. Kemudian kenyamanannya sendiri, sandarannya memang agak lebih tegak sedikit. Jadi kira-kira seperti ini kalau duduk. Dan bagian headroomnya Anda bisa lihat menyisakan sekitar segini. Masih sangat layak. Dan ini ada armrest yang juga bisa jadi cup holder. Oh ya, si bagian dari list jendela ini juga lumayan tinggi. Tapi tidak bikin sampai perasaan seperti kita duduk tenggelam ya. Karena memang duduknya tidak terlalu rendah. Cuma memang bagian ini agak lebih tinggi aja dibandingkan dari bahu kita. Untuk kelengkapan ya, Chery Omoda 5 varian paling tinggi ini juga ada electric sunroof. Kemudian tadi saya sudah sebut kalau mobil ini juga dilengkapi dengan ADAS. Kamera parkirnya ada 360, airbagnya dia punya 6. Seperti pada Chery Tiggo 8 Pro juga, mobil ini sudah didukung dengan voice command, tapi belum bahasa Indonesia, jadi Anda harus memanggilnya dengan "Hello Chery". Yes, I'm here. Bisa di cancel. Okay, cancel. Bisa dimanfaatkan untuk membuka kaca, membuka sunroof, buka bagasi, pokoknya banyak lah. Dan menarik ya, ketika Anda menyuruh Chery untuk membuka kaca dan Anda sedang jadi pengemudi, otomatis kaca yang terbuka adalah sisi depan sebelah kanan. Kalau yang Anda sedang duduk di penumpang depan sebelah kiri, Anda minta Chery buka jendela, jendela yang terbuka otomatis sebelah kiri. Tapi kalau spesifik misalnya Chery buka open rear window atau jendela belakang akan turun semuanya. Voice command-nya sudah lumayan, cuma kembali lagi mungkin akan lebih menarik gimmicknya kalau ada bahasa Indonesia. Oke, karena waktu dan lokasi pengujian cukup terbatas, jadi kita ya masih lumayan lah untuk melakukan perkenalan dengan rasa berkendara dari Chery Omoda 5. Untuk menemukan posisi berkendara sesuai preferensi ini sangat mudah. Kemudinya bisa diatur secara tilt dan teleskopik, kemudian kursi bagian depannya sudah bisa diatur secara elektrik. Dan kalau dibandingkan dengan Chery Tiggo 7 Pro, biarpun menggunakan mesin yang sama, tapi rasa berkendara dan targetnya jelas dibedakan oleh Chery. Ya, Chery Omoda 5 ini menggunakan mesin yang sama dari Chery 7 Pro walaupun platformnya berbeda. Dia menggunakan mesin 1500 cc dengan turbocharger yang punya tenaga 155 horsepower dan torsi maksimumnya yang tertera di bagian belakang yaitu 230 Nm. Entah kenapa feeling berkendaranya sedikit lebih menyenangkan ketimbang yang ditawarkan dari Tiggo 7 Pro. Memang saya belum mencoba begitu dalam dari Tiggo 7 Pro, jadi tidak cuma dari responsivitas mesin dan transmisinya yang menggunakan CVT, salah satunya datang dari penggunaan suspensi belakang yang sudah menggunakan torsion beam. Kalau Chery Tiggo 7 Pro itu masih multilink. Dan dengan penggunaan torsion beam ini memang karakternya pasti sedikit lebih kaku, yang berarti lebih cocok untuk dikendalikan atau dikendarai dengan dinamika bergerak yang lebih ketimbang dari Tiggo 7 Pro. Jadi kalau Anda berkendara dengan kecepatan medium sampai tinggi, kemudian harus bermanuver cepat, seperti yang saya lakukan seperti saat ini, menekuk setir dengan cukup banyak radiusnya, terasa lebih firm di sini ketimbang di Tiggo 7 Pro. Ya kalau ngomongin gejala limbung lagi, namanya SUV, biarpun ya crossover pasti masih ada, tapi di sini rasanya lebih kaku, lebih sporty, lebih nikmat buat dikendarai sebagai mobil yang drivers oriented. Oke, kita sudah lihat detail kelengkapan fitur desain dari Chery Omoda 5. Gimana, menarik kan? Dan kalau di sini kayaknya ia langsung cocok kalau melawan Honda HR-V varian RS. Dan kalau memang harganya di bawah Honda HR-V, baik itu yang varian tertinggi maupun varian-varian bawahnya, rasanya ia jadi opsi yang sangat menarik untuk SUV baru di tahun 2023 ini. Untuk informasi seputar dunia otomotif, silakan kunjungi situs kami di www.auto.com. Jangan lupa mampir juga di zicwheels.co.id dan Carvaganza Indonesia dan carvaganza.com. Saya Ardian Tommy, pamit dulu.